Ya, jumpa lagi dengan saya, Chef Heri Jogja. Setelah kita kemarin belajar membuat bakso dengan mesin dan sebagainya, dengan alat-alat yang stainless, nah saat ini kita mau bikin caranya bikin bakso manual, ya, bikin bakso manual dengan isian-isian yang sangat menarik sekali. Ya, kita akan mulai. Ya, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, ya, dan share video YouTube saya di Chef Heri Jogja. Karena kenapa? Penting sekali untuk teman-teman di pandemi ini yang butuh usaha mungkin frozen food, butuh belajar bakso, butuh membuat makanan-makanan yang enak, ya, nanti akan saya berikan terus insya Allah ilmunya dan manfaat semoga. Nah, yang pertama air panas, ya, air panas tapi hangat saja, jangan terlalu panas ya, jadi kuku gini ya, kita celup sedikit nggak apa-apa ya. Kemudian kita siapin air bersih ya untuk mencuci sendoknya, kemudian adonannya. Kemudian ini yang keju, ya. Kemudian ini ada smoked beef, ada telur telur ayam kampung. Kalau saya biasanya pakai telur ayam kampung. Kenapa? Lebih sehat, ya. Insya Allah lebih sehat. Dan kemudian ini ada cabai, ya, cabai yang bakso mercon. Ya. Oke, yang pertama wajib ya dibasahin dulu nih, ya. Ini dibasahin dulu, dibasahin dulu. Ya. Kita basahin tangannya. Setelah itu kita ambil adonan secukupnya aja, jangan sampai berantakan, nggak rapi ya. Nah, kemudian jari telunjuk, ya, jari telunjuk mendorong ke jempol, ya, mendorong ke jempol, ya. Jadi adonan itu harus bisa muter, ya. Nah, kalau muter gini baru yang benar, muter gini seperti ini, ya. Nah, kira-kira kalau di bakso kami, di bakso kampungku itu 15 gram, ya. Jadi bulatannya kurang lebih segini. Nah, ini udah bulat ya, udah jadi bakso. Nah, sekarang caranya gimana? Sendoknya, sendok yang kecil ini kita celupin di air hangat, ya. Kemudian didorong. Jadi di sini didorong, kita dorong. Nah, kemudian kita cemplungin ya. Kita cemplungin sekarang. Nah, cemplunginnya sama sendoknya, jangan sama tangannya. Nggak boleh kayak gini nih. Ini udah jadi nih, udah bulat bagus, nyemplunginnya kayak gini nih. Nah, nggak boleh. Kenapa? Karena kalau nyemplungin kayak ini, pertama nyiprat, ya. Yang kedua, baksonya jadi gepeng lagi, ya. Kenapa jadi gepeng lagi? Karena ketarik. Saya ulangi, jari karet tangan kanan, ya, kita dorong, ya, ke sini nih. Nah, ini, ya. Sebelumnya celupin dulu, jangan lupa celupin, dorong ke sini, set, ya. Habis itu masukin. Nah, sama sendoknya, kita masukin sama sendoknya. Jadi setengah sendok itu masuk kayak gitu. Jadi benar-benar bulat seperti itu. Oke. Kita sudah bikin bakso yang halus, ya, yang halus atau yang istilah kita bakso serat, itu daging iga dan paha sapi. Nah, sekarang kita mau bikin yang ada isian keju. Nah, memang orang pada suka keju. Nah, yang pertama, nah, sama kayak tadi, cuman ini lebih besar lagi baksonya. Kok tadi 15 gram, ya, kalau diterima ini kurang lebih 20 gram. Kenapa harus bisa muter? Karena harus masukin kejunya. Nah, ini, nah, kalau lagi belajar kayak ini nih. Lagi belajar seperti ini. Ini dibuka, ya, ini dibuka, masukin, ya. Terus ditutup lagi, ya. Kemudian baru dibikin bulatan. Nah, jadi kejunya nanti akan lumer dan hangat, ya, ketika dimakan, ya. Sekarang kita masukin sama cara masukinnya kayak tadi. Ambil di sini, ya, ini lebih besar ya. Kemudian cemplungin lagi. Nah, jadi itu bakso keju. Sekarang saya coba lagi yang cara satunya. Nah, kalau ini yang sudah mahir, sudah terbiasa, sudah profesional, caranya gini. Sama kayak tadi, adonannya segini, nggak usah dibuka, langsung aja ditekan. Nah, ditekan gini, set, udah. Terus jempolnya untuk nutup, ya, caranya gini. Ini lebih simpel, lebih cepat. Nah, jempolnya untuk nutup, ya, langsung. Nah, udah jadi, ya. Jadi lebih gampang sekali. Oke, langsung masukin. Nah, gimana tadi bakso keju? Menarik ya. Nah, kita pakainya kejunya yang sudah standar halal MUI juga ya. Impor, bilang impor ya. Saya pakainya Ancor ya, Anchor ya. Kalau orang bilang bisa juga pakai Perfecto, bisa juga pakai Greenfield ya, atau yang lokal KPBS juga bisa. Ya. Sekarang kita mau coba yang menu lainnya, yaitu ada smoked beef ya. Ini smoked beefnya benar-benar bulat.
tipis ya. Ini kita iris, kita bagi 4 ya, kita bagi 4. Prinsipnya sama seperti tadi ya, seperti tadi sama. Kita bikin bulat ya, kemudian kita buka ya, buka kayak tadi, kemudian ininya dilipat, smoke beefnya dilipat ya, kemudian dimasukin ya, sudah seperti ini dimasukin. Nah, dimasukin ke sini ya, kemudian ditutup lagi, tutup, sudah ditutup, kemudian baru diputar lagi, Nah, ini isinya apa? Bakso smoke beef ya. Jadi benar-benar enak sekali ya, kerasa daging asapnya ketika sudah masuk di adonan bakso. Nah, selanjutnya kita mau ke menu yang lebih enak lagi, yaitu daging cincang. Jadi dagingnya sudah direbus dulu, kemudian kita cincang. Nah, kita tambahin sedikit garam sama merica. Ini garamnya, ini merica. Tambahin dikit biar lebih kuat ya. Ya. Sekarang kita ambil adonan lagi. Nah, kita buka, kemudian masuk daging cincangnya, masuk ke dalamnya. Nah, seperti ini. Jadi yang suka daging ini pas sekali ya. Kemudian kita tutup. Nah, kita tutup seperti ini. Kita tutup lah. Kemudian kita bikin bulatan. Nah, ini yang bakso daging cincang. Jadi benar-benar ada di dalamnya. Oke, nah, kita masukin lagi seperti tadi. Gimana teman-teman? Susah nggak bikin baksonya? Ya, enggak kan? Kalau enggak harus dicoba ya, harus coba. Dan nanti juga bisa kalau mau konsultasi atau mau lebih lengkap lihat resepnya juga bisa. Mau tahu resepnya, ikut pelatihannya juga boleh, ikut kemitraannya juga boleh. Ini nomor HP saya di bawah ini di 0813 28 446 185, dan itu langsung nomor saya langsung. Saya Ferry Jogja. Terima kasih. Nah, sekarang nih yang paling susah lagi, yaitu bakso telur ayam kampung, isinya telur ya. Saya basahin lagi biar lebih licin ya. Kemudian adonannya saya taruh di tangan saya. Ya, ini kurang lebih sekitar 30 gram. Ya, adonannya saya taruh di tangan saya. Nah, ini telurnya, ini telur ayam kampung, benar-benar telur ayam kampung asli. Cirinya asli sama palsu apa? Kalau asli pasti telurnya kecil. Kalau telurnya agak besar itu berarti telur ayam dibuat telur ayam kampung. Nah, ini telurnya. Oke. Nah, tinggal di bahasanya kalau ini di apa ya? Dilumuri ya, dilumuri, ditutup pakai adonannya. Tinggal ditutup gini. Jadi simple. Simple tapi perlu ketelitian. Kalau udah baru dihalusin. Baru dihalusin pakai sendoknya. Jadi harus bulat ya, bentuknya harus bulat. Ya, jadi oval. Jadi benar-benar isinya juga telur. Nah, ini. Kemudian kita rapiin lagi terus. Jangan sampai kebuka telurnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukin ya. Masukinnya hati-hati, jangan sampai jatuh langsung dari atas. Jadi masukin sama sendoknya. Nah, itu bakso telur ayam kampung. Nah, sekarang nih yang spesial nih. Spesial ada bakso cabai ilok. Bedanya apa sih bakso cabai iloknya di bakso kampung sama yang lain? Nah, kalau yang ini bedanya, ini sambelnya nih saya taruh sini. Jadi nggak hanya sambel masuk ke bakso, tapi sambal udah dicampur dulu pakai adonan bakso, kemudian baru masuk ke adonan bakso. Kenapa? Karena kalau sambal langsung masuk ke bakso, nanti rasa dagingnya hilang ya. Kan sayang, orang udah beli mahal-mahal di tempat kita, bakso kita cuma rasa sambal ya. Kita harus memasakkan sensasi rasa dagingnya juga. Saya kurangi. Kebetulan saya nggak suka sambal, jadi jarang sekali bikin bakso
yang pakai cabai ulek ya, kayak itu. Katanya kalau bayar makan sambal, katanya ngomongnya pedes ya, katanya gitu. Ya, ini kita campur. Ya, kita campur bener-bener pakai sambal. Kita tambahin merica ya. Kemudian kita tambahin garam. Oke. Kita aduk sampai rata. Nah, ini kalau ini kita lihat nih, saya masih terlalu dominan adonannya, jadi harus saya tambahin cabenya lagi. Kelihatan jelas ya, cabenya harus lebih dominan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Sama kayak tadi, saya bikin bulatannya dulu. Saya bikin bulatannya dulu. Nah, seperti ini bulatannya. Kemudian setelah bikin bulatannya, mau ngapain nih? Nah, kita masukin cabenya. Ini paling susah. Kenapa? Kalau ini keras. Nah, ini lembek, ketemu lembek ya, susah sekali itu ya. Ya. Sama kayak kita cari calon istri. Kalau keras jangan cari calon istri yang keras. Ya, kalau kita keras ya cari calon istri yang lembut. Kebalikannya seperti itu. Ya, kebetulan istri saya kalem ya, jadi pas lah ya. Pas, saya tegas ya, istri saya kalem. Nah, ini sekarang kita masukin, sudah dibuka. Nah, ini hati-hati, susah sekali ya. Saya saja yang sudah ahli ya, yang sudah biasa di bakso, masih kesulitan di cabai ini karena emang susah ya. Jadi harus hati-hati kita masukin ya. Lebih baik masukinnya agak dalam, kemudian ditutup ya. Ditutup. Nah, kemudian diputar lagi, dibikin bulutan lagi. Nah, sekarang cabai udah di dalam seperti itu. Oke. Kita masukin lagi ke dalam sini. Nah, ini saya kasih tips ya. Jangan sekali-sekali ya, teman-teman, kakak-kakak di rumah, jangan sekali-sekali ngerebus bakso cabai dibarengin sama bakso yang lainnya, bakso keju yang original, yang smoked beef yang ini. Kenapa? Nanti kuahnya bisa pedas. Ya, kalau punya anak kecil atau yang nggak suka pedas nggak akan dimakan pasti kayak itu. Jadi kuahnya harus di panci yang terpisah. Jadi misalnya ini ada bakso keju, smoked beef, daging cincang, telur, nah yang di sini panci yang khusus cabai seperti ini. Karena ini contoh ya nggak apa-apa. Jadi untuk bakso cabai seperti itu. Oke, jangan lupa terus subscribe, like, komen, dan share di video kami di channel Chef Heri Jogja. Karena saya juga sedang merintis, sedang berusaha untuk manfaat untuk semua. Dan nggak hanya bakso, insya Allah ada ayam panggang, ada kambing guling, dan banyak menu-menu yang lainnya. Sahabat kuliner halal Indonesia, terima kasih sekali udah setia. Nah, karena kesetiaan teman-teman nih, saya mau kasih bonus nih. Bonusnya saya mau bikinin bakso kerikil ya. Bisa juga dibilang bakso kerikil, bakso imut ya, atau bakso unyil mungkin namanya. Nah, caranya sama kayak tadi. Nah, cuma nih lihat bulutannya tadi kalau bikin bakso besar kan seperti ini. Nah, ini kecil banget bulutan saya ya, jarinya saya pepetin kecil. Nah, seperti ini. Jadi baksonya kecil-kecil sekali ya, bulutnya kecil-kecil. Nah, jadi yang diambil cuma segini ya. Nah, satu porsi biasanya berapa? Biasanya kurang lebih isinya 20 sampai 30 butir ya. Jadi banyak sekali. Baksonya kecil. Unik jadi. Unik. Nah, yang kecil-kecil, bener-bener kecil sekali ya. Nah, sekarang mau bikin bakso jumbo. Wah, gimana nih? Ini bonus lagi nih. Bonus lagi bikin bakso jumbo ya, bikin bakso jumbo. Bakso jumbo. Nah, ini yang kalau ini yang masih pakai tangan ya. Pakai satu tangan. Ya, pakai satu tangan ya gini. Caranya kita putar sama tapi besar bentuknya. Kita putar besar. Kemudian ada bentuk bulat gini, kita masukin. Nah, ini bakso jumbo. Mau lebih besar lagi bisa, pakai dua tangan ya. Kita putar dua tangan, kita masukin ke dalam. Nah, ini sekarang baksonya udah matang, kita lihat nih. Baksonya udah matang, kita aduk-aduk. Nah, ini matangnya baru setengah ya. Yang tadi kita buat udah matang setengah. Nih, kita aduk-aduk, kita angkat. Nah, seperti ini. Kita tirisin. Ini nanti kita tirisin dulu ya. Paling bagus kalau saya pakai angin aja, pakai kipas angin. Tapi ada juga teman-teman yang bikin bakso
pakai es batu, air es, mohon maaf. Jadi habis dari sini langsung dimasukin ke air es ya. Jadi biar kenceng. Kenapa harus dikasih kipas angin? Jadi kan dia panas nih, masuk ke sini kekunci pori-porinya ya. Kalau air es juga kekunci lagi pori-porinya. Kalau saya lebih senang ini. Kenapa? Kalau adonannya nggak bagus, masuk air es, nanti air esnya masuk ke dalam bakso, jadinya nggak tahan lama seperti itu. Ini saya kasih ilmu bakso yang kenyal. Ketika dipencet ini saya tekan ya, nggak pura-pura ya. Ini saya tekan, itu benar-benar nggak bisa pecah ya. Ketika dijatuhin mantul nih, ya, dia mantul. Ya, ulangi lagi. Pertama, cara mengetes kenyalan bakso gimana? Dipencet ya, kemudian dijatuhin, mantul nggak? Kalau mantul berarti insya Allah udah kenyal. Ya, itu tadi untuk video hari ini. Ya, terima kasih sekali yang udah setia di channel saya, Chef Heri Jogja. Subscribe, like, komen, dan harapannya bisa di-share agar bisa bermanfaat ya. Salam halal Indonesia dari saya, Chef Heri Jogja. Semoga manfaat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum.